Selamat datang Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam permenungan kita di hari Selasa Pekan Paskah yang kelima. Hari ini dalam bacaan Injil hari ini Tuhan datang kepada kita semua dengan salam damai-Nya. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa damai yang Dia berikan kepada kita semua itu tidak seperti damai yang diberikan dunia. Damai yang diberikan dunia yang seperti kita pikirkan adalah damai itu berarti tidak ada peperangan. Semuanya tenang, aman. Tidak ada pertengkaran, tidak ada stres. Hidup kita aman saja. Damai yang dibicarakan oleh Yesus ini dalam bahasa Ibrani adalah Shalom. Ketika kita berbicara tentang Shalom, tidak hanya kita berbicara tentang tidak adanya perang, itu bagian dari itu. Tetapi Shalom, damai, itu lebih besar daripada tidak adanya perang. Shalom, damai itu adalah penyelamatan itu. Adalah keselamatan itu sendiri. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, Dia bilang, terimalah damai-Ku. Damai yang Ku berikan itu tidak sama seperti yang dunia berikan. Karena damai yang Dia berikan kepada kita itu adalah sebuah shalom, adalah sebuah keselamatan, adalah sebuah pembebasan. Pembebasan dari segala sesuatu yang membuat kita tidak bertumbuh sebagai putra-putri Allah. Makanya Shalom itu hanya terjadi ketika dunia itu aman. Ketika relasi satu sama lain itu dalam ketulusan, dalam keterbukaan, dalam saling menerima perbedaan, dalam saling memaafkan. Dalam situasi persaudaraan inilah kasih Tuhan akan tajam. Dalam situasi seperti inilah rahmat dan berkat Tuhan akan sangat terasa. Makanya Shalom, damai yang diberikan Yesus itu adalah sebenarnya keselamatan yang diberikan kepada kita semua, supaya kita boleh mengalami pembebasan seperti kita tumbuh di dalam Firdaus itu sendiri. Ketika kita ngomong soal Firdaus, kita ngomong soal Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, dua orang yang berbeda. Dalam bahasa kitab suci, Allah menciptakan mereka laki dan perempuan. Tapi dua orang ini hidup dalam kebersamaan dengan Allah dan dalam kebersamaan dengan seluruh ciptaan Allah itu sendiri. Dan di tengah-tengahnya pohon kehidupan itu. Pohon yang mengingatkan manusia akan rahmat, hadiah, pemberian Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya di satu sisi, tetapi untuk mengingatkan manusia bahwa dia cumalah manusia dan dia tidak boleh menjadi lebih bahkan seperti Allah sendiri. Ketika manusia lupa bahwa dia adalah manusia, ketika manusia mulai berpikir bahwa dia adalah Allah, maka dia akan dengan mudah menimbulkan peperangan, menciptakan peperangan, dan membunuh. Karena dia punya kuasa. Makanya pohon kehidupan di tengah taman itu mengingatkan kita akan kebesaran kasih Allah kepada kita. Tetapi di sisi yang lain juga mengingatkan kita bahwa kita ini manusia, makhluk ciptaan Allah semata. Makanya ketika kita berbicara tentang Shalom, tentang keselamatan itu, kita berbicara tentang satu Firdaus, satu dunia di mana
Meski kita ada perbedaan, meski kita berbeda, tetapi kita tetap menghargai satu sama lain. Kita tetap mencintai satu sama lain. Kita melihat satu sama lain sebagai tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya, saya merasa solider dengan apapun yang terjadi dalam dirinya. Karena tulangnya dan tulangku sama. Dagingku dan dagingnya sama. Dalam dunia seperti inilah, Allah dan kasih-Nya akan berkembang. Ketika kita saling mengasihi satu sama lain. Makanya keselamatan itu adalah mimpi besar Allah kepada kita. Dan diberikan kepada kita para pengikut. Ketika Yesus mengembuskan rohnya dan dia bilang, terimalah damai. Damai yang diberikan kepada kita itu adalah keselamatan itu sendiri yang ditawarkan kepada kita. Dengan suatu tugas perutusan membawa keselamatan itu. Dengan suatu tugas perutusan bahwa hidup kita sebagai orang beriman haruslah menjadi suatu hidup di mana perbedaan bukan menjadi ancaman, tetapi perbedaan menjadi momen rahmat untuk saling mendengarkan, untuk saling menghargai satu sama lain, dan untuk saling belajar dari satu sama lain, supaya semakin memperkaya khazanah kehidupan kita ini. Dan itu hanya terjadi ketika kita menyadari bahwa kita ini manusia yang terbuat dari tulang dan daging. Karena saya terbuat dari tulang dan daging, dia pun sama terbuat dari tulang dan daging. Dan karena itu kita bersaudara dan bersaudari. Makanya konflik tidak boleh membawa kita pada peperangan, tidak boleh membuat kita pada menutup diri, tapi membawa kita pada meja di mana kita bersama satu sama lain dan Tuhan mencari solusi untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia. Itulah keselamatan itu sendiri. Makanya mari kita belajar dari seorang Yesus. Belajar turun dari takhta kemegahan kita. Turun dari takhta kebenaran kita. Turun dari takhta kesempurnaan kita. Hanya dengan demikian kita akan mampu memaafkan mereka yang melukai kita. Makanya menarik, Yesus yang terluka, Yesus yang tersolim, Yesus yang ditinggalkan, dia sendiri yang datang menawarkan salam, dia menawarkan damainya, dia menawarkan salomnya, dia menawarkan keselamatan, pembebasan, kelegaan, surga itu sendiri. Makanya surga itu tidak pernah milikku, tapi hadiah Tuhan. Makanya jangan sombong, jangan merasa lebih hebat ketika Anda sudah punya surga. Karena surga itu enggak pernah untuk Anda sendiri, tapi untuk semua orang, semua makhluk ciptaan Tuhan. Karena surga itu adalah kita satu sama lain, hidup dalam kedamaian, dalam kepolosan dan kejujuran, hidup dalam kasih bersama Allah, di saat bersama dengan alam semesta dan makhluk ciptaan Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.